Film dibuka 65 juta tahun yang lalu di mana bumi masih dipenuhi oleh berbagai macam dinosaurus. Terlihat seekor T-Rex yang sedang memangsa beberapa dinosaurus kecil, namun naas seekor Megalodon muncul dari perairan dan memangsa T-Rex tersebut. Berpindah ke masa kini tepatnya 5 tahun setelah film The Meg yang pertama terlihat Jonas Taylor yang sedang berada di sebuah kapal besar dengan banyak kontainer. Keberadaan Jonas di sana adalah untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa ada aktivitas pembuangan limbah berbahaya yang dapat mencemarkan laut. Namun sayangnya Jonas ketahuan dan dia pun terpaksa melawan para kru kapal. Jonas yang terdesak lalu dia pun nekat terjun ke laut. Untungnya dia segera dijemput oleh rekan-rekannya yang berasal dari Manawan. Berpindah ke Institut Kelautan di Hainan, China, terlihat seorang pria bernama Jiu Ming yang sedang menguji baju selam terbarunya. Jiu Ming adalah paman dari Mei Ying yang merupakan putri dari Suyin. Setelah kematian ibunya ia diasuh oleh Jonas. Malam harinya mereka menghadiri acara ulang tahun Institut Kelautan yang ke-10. Di sana ada seorang wanita bernama Hillary yang merupakan investor kaya yang menginvestasikan uangnya untuk Manawan. Hillary lalu memperkenalkan Jiu Ming yang menjadi ketua pelaksana institut ini. Jiu Ming lalu memperkenalkan hewan peliharaannya yaitu seekor Megalodon yang dia beri nama Haichi. Jiu Ming juga memperkenalkan teknologi terbarunya yaitu kapal selam canggih yang dapat menyelam hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Keesokan harinya Mei Ying berkata kepada Jonas kalau dia juga mau ikut menyelam seperti yang dulu pernah dilakukan ibunya. Tentu saja Jonas pun menolaknya karena Mei Ying masih kecil dan hal itu sangat berbahaya. Kemudian mereka diberitahu kalau Jiu Ming sedang berenang di kandang Megalodon. Jonas selalu berusaha memperingatinya, namun Jiu Ming tetap bersikeras. Dia berkata kalau dia sudah memelihara Haichi sejak kecil dan sudah memiliki ikatan batin dengannya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun tak lama kemudian Haichi datang kembali ke arah Jiu Ming dengan cepat. Ternyata Jiu Ming tidak kenapa-napa, namun Jonas terlihat tidak suka dengan kelakuan Jiu Ming yang membuat Megalodon jadi bahan bercandaan. Setelah itu mereka pergi ke pusat penelitian di Manawan yang berada di tengah lautan. Malam harinya terlihat Haichi yang bertingkah aneh. Dia berhasil menerobos pintu kandangnya dan keluar menuju lautan lepas. Keesokan harinya tim Manawan mulai melakukan penyelaman untuk menelusuri lautan. Jonas sekapal dengan wanita bernama Rigas, sedangkan Jiu Ming berada di kapal lain bersama dengan Sal dan Lance. Sementara di Manawan Meg, DJ dan Jess memantau mereka dari monitor. Kembali ke kapal selam, Jonas terkejut karena Mei Ying ternyata diam-diam ikut bersama mereka. Jonas yang tak mau membahayakan Mei Ying lalu segera menyuruh mereka untuk kembali ke Manawan. Tak lama kemudian mereka diberitahu jika ada Megalodon yang mendekat. Ternyata itu adalah Hachi yang semalam kabur dari kandangnya. Untungnya mereka berhasil menembus thermocline dan berhasil menghindar dari Haichi. Tak disangka datang dua Megalodon lain yang ukurannya lebih besar dari Haichi. Karena sudah terlanjur di bawah laut, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi. Ternyata para Megalodon itu berkumpul adalah untuk berkembang biak. Kemudian mereka menemukan sebuah stasiun bawah laut yang tidak diketahui. Melihat ada aktivitas mencurigakan, mereka pun memutuskan untuk mendekatinya. Di sisi lain ada seorang pria bernama Montes yang sedang bekerja di bawah laut. Mengetahui ada kapal selam yang mendekat ke stasiun, Montes berniat membunuh mereka dengan meledakkan bebatuan. Dengan panik, mereka berusaha menghindar dari longsoran bebatuan. Namun sayangnya kapal Jonas tersangkut di bebatuan hingga akhirnya mereka semua tertimpa longsoran, di mana Meg dan DJ merasa khawatir karena Jonas dan kawan-kawan tak bisa dihubungi. Meg lalu menyuruh Jess untuk menyiapkan kapal selam bantuan, namun sialnya Jess mengabari kalau kapal selam bantuan tidak bisa digunakan karena ada seseorang yang menyabotasenya. Di bawah laut Jonas, Mei Ying dan Rigas ternyata masih selamat. Jonas akhirnya bisa menghubungi Meg kembali. Meg memberitahu bahwa kapal selam bantuan tidak bisa datang, dan jalan satu-satunya agar mereka selamat adalah mereka harus pergi ke stasiun bawah laut itu. Ketika mereka sedang berjalan di kedalaman 25 meter di bawah laut, mereka bertemu dengan Jiu Ming yang juga masih selamat. Kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan sebelum tabung oksigen mereka habis. Di sisi lain ternyata Montes adalah anak buah dari Hillary yang merupakan seorang pengkhianat. Hillary diam-diam menggunakan teknologi milik Manawan untuk menjalankan operasi bawah lautnya. Kembali ke Jonas dan kawan-kawan, ketika mereka hampir sampai menuju ke stasiun, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok dinosaurus kecil yang ada di awal film tadi. Tak lama kemudian seekor Megalodon muncul dan mengejar mereka. Meskipun beberapa kru harus tewas, namun untuknya Jonas dan yang lainnya berhasil selamat. Mereka lalu menelusuri stasiun itu dan menemukan bahwa tempat itu digunakan untuk menambang batuan langka bumi yang harganya sangat mahal.
Jiuming juga mengetahui kalau teknologi buatannya ada di tempat itu. Kemudian mereka berhasil menghubungi Manawan Jess memberitahu mereka untuk pergi ke ujung stasiun karena di sana terdapat kapsul penyelamat. Namun saat mereka tiba di ujung stasiun mereka terjebak di sana. Ternyata Jess juga merupakan pengkhianat, dia bekerja sama dengan Hillary demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Jess menyuruh Rigas untuk menembak Jonas jika Mei Ying ingin selamat. Namun karena Rigas tidak berani melakukannya, Jess melepaskan semua kapsul penyelamat. Setelah itu mereka pun mengetahui bahwa Hillary yang merencanakan semua ini. Ia selalu membuat ruangan itu dimasuki air karena tak ada jalan lain. Jonas terpaksa harus membuka pintu dari luar secara manual. Ketika Jonas hampir berhasil membuka pintu, tiba-tiba dia pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Montes sudah ada di hadapannya. Ternyata Montes memiliki dendam pribadi kepada Jonas yang telah memenjarakannya, lalu kemudian mereka berdua pun bertarung. Dalam pertarungan itu Jonas berhasil menghajar Montes hingga kalah, dan setelah itu dia juga berhasil menyelamatkan Mei Ying dan yang lainnya. Kembali ke Manawan, Hillary mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Mac dan DJ akhirnya mengetahui kalau yang menyabotase kapal adalah Jess. Sementara itu Jonas dan yang lainnya menemukan sebuah kapal selam yang masih utuh. Di sana Jiuming memutuskan untuk menghidupkan stasiun untuk mengalihkan perhatian Megalodon, hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat itu dengan menggunakan kapal selam tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Montes juga berhasil selamat dengan menggunakan baju selang. Kembali ke Mac dan DJ, mereka mencoba melakukan perlawanan dan berusaha kabur dari pasukan Hillary, namun sayangnya mereka pun tertangkap. Di sisi lain Jonas dan yang lain telah sampai di Manawan. Mereka mengetahui kalau tempat itu sedang dibajak. Mereka berencana untuk kabur dari tempat tersebut dengan membagi menjadi dua tim hingga akhirnya Jonas dan Jiuming berhasil menyelamatkan Mac dan DJ. Di dalam markas Montes menemui Jess yang ternyata adalah kekasihnya. Tanpa mereka sadari Megalodon muncul dan menuju ke Manawan. Ketika Jess sedang asyik menelepon Hillary, tiba-tiba Megalodon muncul. Sementara itu Jonas dan yang lainnya berusaha pergi dari tempat itu dengan menggunakan perahu. Naas pasukan Hillary yang mencoba mengejar mereka akhirnya tewas di mangsa Megalodon. Montes yang sedih karena kehilangan Jess lalu menghubungi Hillary, namun Hillary tetap menyuruhnya untuk membunuh Jonas. Di perahu Jones dan Jiuming membuat sebuah senjata untuk membunuh Megalodon tersebut. Kemudian mereka menuju ke pulau terdekat yang bernama Van Island. Sementara itu di Van Island seekor gurita raksasa mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Di sisi lain Jonas dan yang lain sudah sampai di Van Island dan mereka berusaha memperingati orang-orang untuk segera pergi dari tempat itu, namun terlambat. Megalodon tiba-tiba muncul dan mulai memangsa orang-orang yang ada di sana. Singkatnya Rigas dan DJ sedang mencari cara untuk menghubungi bantuan, namun mereka terhalang oleh para kadal purba. Sedangkan Mac dan Jiuming yang sedang mencari bahan peledak mereka malah bertemu dengan pasukan Hillary dan mereka pun disandera. DJ dan Rigas yang berusaha kabur dari kadal purba malah masuk ke tempat yang salah dan mereka pun ikut ditahan. Namun untungnya para kadal purba datang menyerang sehingga mereka berhasil kabur. Kembali ke Jonas dengan menggunakan tombak, dia berhasil membunuh salah satu Megalodon. Setelah itu Mac dan Jiuming mencoba mengambil helikopter yang ada di sana. Jiuming berusaha menarik perhatian kadal purba sementara Mac akan menerbangkan helikopter itu. Setelah berhasil menerbangkan helikopter, Mac dan Jiuming mencoba menyelamatkan Mei Ying. Namun naas helikopter mereka diserang oleh gurita raksasa hingga jatuh. Sementara itu Jonas yang sedang asyik main kejar-kejaran dengan Megalodon malah diganggu oleh Montes. Jonas yang terjatuh hampir saja tewas di mangsa Megalodon. Kemudian Montes mengajak Jonas bertarung. Dengan kecerdikannya Jonas berhasil memancing Megalodon dan akhirnya Montes pun tewas. Kembali ke Jiuming yang tertangkap oleh gurita raksasa dengan menggunakan bom rakitannya, dia berhasil meledakkan gurita tersebut. Namun ternyata gurita itu masih belum mati. Untungnya Jiuming berhasil selamat setelah Megalodon memangsa gurita. Jiuming lalu pergi menyelamatkan Mac yang terjebak di helikopter. Sementara Jones berusaha mengalihkan perhatian Megalodon. Ketika Megalodon mendekat, Jonas berhasil membunuh Megalodon tersebut dengan menggunakan baling-baling helikopter. Setelah itu mereka masih harus menghadapi satu Megalodon lagi, yaitu Haichi. Dengan menggunakan ikatan batinnya, Jiuming berhasil menyadarkan Haichi dan tak jadi menyerang mereka. Di akhir film terlihat Jonas dan yang lainnya sedang berkumpul di pinggir pantai untuk merayakan keberhasilan mereka, dan film pun berakhir.